Kembali lagi pada video pembelajaran mengenai sistem basis data, di mana pada sesi kali ini kita akan mempelajari mengenai store prosedur. Adapun tujuan pada pembelajaran ini yang pertama memahami konsep dasar store prosedur beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, memahami implementasi store prosedur di dalam basis data. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan operasi-operasi data spesifik dengan memanfaatkan store prosedur. Terkait dengan store prosedur, di mana store prosedur ini merupakan rangkaian program yang disimpan dalam basis data. Dan store prosedur ini nantinya dapat dipanggil dari suatu DBMS atau program aplikasi tertentu. Dan sebuah store prosedur nantinya itu ditulis dalam bentuk kode SQL yang dapat digunakan berulang kembali. Store prosedur mengizinkan penggunaan statement SQL lebih dari sekedar statement SQL biasa untuk meretrieve dan mengupdate database. Dan store prosedur mendukung penggunaan variabel, kondisi, flow control, dan kursor. Store prosedur dapat terdiri dari paling tidak satu statement sampai dengan ratusan atau bahkan ribuan baris. Dan dalam store prosedur juga dapat dimasukkan parameter tertentu sehingga fungsi dapat digunakan lebih dinamis beserta parameter tersebut. Adapun keuntungan kita membuat yang namanya store prosedur di dalam sebuah basis data atau database. Yang pertama, memungkinkan kita menggunakan beberapa statement query sekaligus dalam satu store prosedur. Yang kedua, efisiensi hasil query yang diproses atau dikirimkan ke klien. Yang ketiga, memberikan interface yang sederhana terhadap data dari klien. Yang keempat, pengelolaan query menjadi lebih mudah dan terpusat. Yang kelima, memudahkan ketika adanya proses optimasi dan perubahan pada bisnis proses. Dan yang keenam, terkait dengan keamanan, dengan kita membuat store prosedur, maka basis data akan lebih aman. Kerugiannya yang pertama berpotensi meningkatkan beban server. Yang kedua, lebih kelihatan kompleks karena penulisannya tidak mudah. Jadi untuk membuat sebuah prosedur ini memerlukan pengetahuan yang spesifik. Adapun bagian-bagian dalam kita membuat store prosedur, nah ini yang pertama ada nama store prosedur. Terkait dengan nama store prosedur ini tinggal kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, jika ada parameter maka kita akan masukkan parameter. Dan yang ketiga ada bagian dari body. Oke, adapun contoh store prosedur terkait dengan contoh di sini itu untuk membuat store prosedur itu dimulai dengan yang namanya create, lalu create prosedur, lalu di sini adalah nama dari prosedur. Nah, jadi di sini adalah nama prosedurnya, delete mahasiswa. Lalu ada parameter tertentu, di mana di sini kita menggunakan yang namanya in. Nanti ada in, ada out. Lalu diikuti dengan parameter. Di sini adalah mahasiswa ID yang bertipe data integer. Nah, lalu ada bagian dari store prosedur, yaitu di antara begin dan end. Nah, lalu di dalam begin dan end ini ada sebuah SQL atau bahasa query atau sintaks query. Nah, tergantung dari kebutuhan yang ada.
Nah, jadi jika seperti ini, maka maksud dari store prosedur di sini pada saat kita jalankan atau kita eksekusi atau kita panggil, maka dia akan menampilkan kita akan bisa mendelete sebuah data yang ada di tabel mahasiswa. Nah, berdasarkan ID tertentu. Nah, itu maksud dari store prosedur yang kita buat seperti ini. Nah, sekarang kita untuk memanggilnya. Nah, memanggil store prosedur dalam MySQL. Nah, ini kita memanggilnya menggunakan yang namanya statement call. Nah, jadi kita cukup memanggil nama store prosedurnya itu. Jadi kita menggunakan statement call. Jadi call lalu nama store prosedur. Nah, di sini ada parameternya. Jika kita menggunakan parameter tadi berdasarkan mahasiswa ID. Nah, maka di sini jika kita tuliskan 8, maka akan menghapus data. Ini mahasiswa dengan ID mahasiswanya itu yang 8. Nah, jadi ini lebih memudahkan kita dalam mengeksekusi sebuah perintah SQL dengan menggunakan store prosedur. Dan nantinya store prosedur ini akan bisa kita gunakan berulang kali. Jadi kita tidak harus membuat perintah yang panjang seperti ini pada saat kita mau mendelete berdasarkan ID mahasiswa tertentu. Gambaran dari store prosedur seperti itu. Untuk pemanggilan store prosedur selain call, ini yang jika kita menggunakan DBMS MySQL atau kita menggunakan call nama prosedur, maka ada di DBMS yang lain itu menggunakan perintah exec. Jadi hanya yang membedakan adalah statement pemanggilan store prosedurnya itu sendiri, lalu diikuti dengan nama store prosedur. Ada juga yang menggunakan execute. Nah, atau ada juga yang langsung menggunakan nama prosedurnya. Nah, ini nanti kalian bisa pelajari menggunakan SQL Server. Nah, jadi cara pemanggilannya saja yang berbeda terkait dengan kita ingin memanggil store prosedur. Bagian dari store prosedur, nah ini dimulai dari yang namanya delimiter, lalu diikuti dengan tanda $2, lalu create prosedur, lalu nama prosedurnya, lalu ada bagian body tadi, begin dan end, yang dimana di dalamnya ini ada berisi kode SQL, lalu diakhiri dengan delimiter. Nah, maksud dari perintah delimiter di sini adalah digunakan untuk mengubah delimiter standar. Jadi misalnya di sini dari titik koma menjadi slash ganda. Nah, langkah ini umumnya dilakukan ketika isi store prosedur mengandung titik koma yang merupakan delimiter standar dari yang namanya SQL. Lalu ada bagian pernyataan di antara begin dan end. Nah, ini merupakan body dari store prosedur yang berisi kode SQL. Nah, lalu perintah delimiter yang di akhir baris itu digunakan untuk mengembalikan delimiter ke karakter semula. Nah, kita dapat melihat bagaimana gambaran pada saat kita menggunakan yang namanya store prosedur. Nah, jadi di sini perintahnya hanya satu baris, yaitu dengan kita memanggil. Nah, jadi kita memanggil yang namanya store prosedur delete mahasiswa.
Nah, jika kita tidak menggunakan store prosedur, maka seluruh perintah delete ini akan ditampilkan sehingga baris programnya akan menjadi lebih panjang. Nah, jika menggunakan store prosedur ini dapat menghemat baris perintah program. Parameter, ada 3 parameter terkait dengan tipe store prosedur. Jadi ada in, out, lalu ada in, out. Nah, in sendiri ini data dapat dimasukkan pada store prosedur, out menghasilkan keluaran store prosedur, lalu in, out ini gabungan dari in, out, jadi dapat berfungsi sebagai input atau output. Kita juga dapat memasukkan parameter di store prosedur agar menjadi lebih dinamis. Nah, contohnya di sini kita ingin membuat yang namanya kode SQL untuk mencari data mahasiswa berdasarkan alamat. Maka perintah yang bisa kita buat di dalam store prosedur, jadi di sini kita akan membuat store prosedur dengan parameter tertentu. Nah, jadi diawali dengan delimiter, lalu diikuti dengan $, lalu statement create pada saat kita mau membuat store prosedur, jadi create prosedur, lalu diikuti dengan nama prosedur, lalu kita tuliskan parameternya berdasarkan alamat mahasiswa, di mana alamat mahasiswa di sini tipe data, lalu ada size-nya. Di sini usahakan sama dengan yang ada di rancangan basis data. Nah, jadi di spesifikasi dari basis data yang sudah kita buat terkait dengan tabel. Nah, itu terkait dengan field atau kolom alamat mahasiswa untuk tipe data dan size-nya ini usahakan sama. Ini adalah parameter. Parameternya berdasarkan alamat mahasiswa karena kita akan mencari berdasarkan alamat mahasiswa. Lalu diikuti dengan body-nya, jadi ada begin lalu diakhiri dengan end di sini. Nah, di mana begin end di sini adalah di dalamnya perintah dari yang namanya, karena tujuan kita adalah mencari berdasarkan alamat mahasiswa, maka kita bisa tuliskan perintah SQL-nya seperti ini. Jadi select bintang from mahasiswa, artinya kita akan menampilkan seluruh data dari tabel mahasiswa yang dimana ini berdasarkan tadi alamat mahasiswa. Nah, jadi parameternya adalah alamat mahasiswa, dimana berdasarkan kolom atau field alamat yang ada di tabel mahasiswa. Lalu diakhiri dengan delimiter titik koma. Nah, untuk melihat daftar prosedur yang telah dibuat, kita menggunakan statement show. Nah, jadi cara penulisannya adalah show prosedur status, maka dengan perintah ini kita akan dapat melihat seluruh store prosedur yang sudah kita buat di dalam database tersebut. Dan untuk menghapus store prosedur, kita menggunakan statement drop. Jadi cukup perintahnya drop, lalu diikuti prosedur, lalu nama prosedurnya. Contohnya misalkan kita sudah membuat yang namanya store prosedur dengan nama select mahasiswa, maka untuk menghapusnya kita dapat menuliskan sintak drop prosedur lalu diikuti dengan nama prosedurnya. Oke, di sini kita akan langsung ke contoh kasus, di mana di sini saya akan mendemokan bagaimana kita membuat store prosedur di DBMS MySQL yang nanti akan kita gunakan menggunakan
PHP MyAdmin. Oke, jadi store prosedur itu seperti halnya tabel. Store prosedur dibuat dengan menggunakan perintah create. Jadi sebagai contoh, pada studi kasus kali ini kita akan membuat yang namanya store prosedur select mahasiswa untuk menampilkan semua data mahasiswa. Jadi seperti biasa kita aktifkan terlebih dahulu terkait dengan Apache dan MySQL-nya. Kita start, lalu kita masuk ke phpMyAdmin. Lalu kita aktifkan di database mana kita akan membuat yang namanya store prosedur. Lalu ada dua cara dalam membuat store prosedur di dalam MySQL. Yang pertama adalah menggunakan syntax query, jadi bahasa basis data yang ada. Dan yang kedua kita dapat membuat secara manualnya. Nah, jadi untuk menggunakan perintah SQL, jadi kita gunakan di bagian SQL di sini. Dan untuk manualnya kita dapat membuat dari menu rutin. Nah, di sini terlihat belum ada store prosedur apapun. Jadi kita terlebih dahulu membuat yang namanya store prosedur menggunakan bahasa basis data, yaitu menggunakan query. Di sini kita buat pertama karena tadi studi kasusnya kita akan membuat store prosedur dengan nama, katakanlah misalkan karena tadi studi kasusnya adalah menampilkan semua data mahasiswa, maka kita akan membuat store prosedur dengan nama select mahasiswa. Yang pertama kita buat bagian yang pertama itu menggunakan perintah delimiter $, lalu perintah untuk membuat yang namanya prosedur, yaitu create prosedur, lalu diikuti dengan nama prosedur. Katakanlah kita akan membuat prosedur dengan nama select mahasiswa, lalu diikuti dengan body-nya begin and $, lalu diakhiri dengan perintah delimiter spasi titik koma. Dan di dalam begin di sini kita tuliskan perintah yang akan kita gunakan untuk menampilkan mahasiswa. Maka kita buatkan di sini query-nya dengan perintah select from mahasiswa. Jadi perintahnya seperti ini. Lalu kita go. Maka di sini sudah dibuatkan sebuah store prosedur dengan nama select mahasiswa. Oke, kita bisa melihatnya itu di bagian rutin. Nah, jadi di sini terlihat satu store prosedur yang tadi sudah kita buat dengan nama select mahasiswa. Nah, sekarang untuk memanggilnya seperti apa? Jika kita memanggilnya menggunakan perintah query, nah jadi kita akan mengeksekusi query yang sudah kita buat tadi itu dengan memanggil prosedur select mahasiswa menggunakan perintah call, lalu diikuti dengan nama store prosedurnya. Jadi cukup seperti ini, lalu kita go. Maka dengan perintah hanya dengan satu baris tadi, yaitu menggunakan call lalu
nama store prosedur Silet mahasiswa, maka akan menampilkan seluruh data mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa. Nah, jika manualnya kita dapat mengeksekusinya atau memanggil store prosedurnya dari menu rutin, lalu kita execute nama store prosedur Silet mahasiswa, jadi dengan cara klik execute-nya, maka seluruh data mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa itu akan ditampilkan. Jadi itu cara menggunakan perintah SQL dengan membuat yang namanya store prosedur. Nah, jika manualnya itu kita dapat membuatnya dengan menggunakan menu routines. Nah, jadi di sini add routine. Jadi add routine, lalu kita buat namanya. Jadi lalu tipenya kita pilih di sini prosedur karena kita akan membuat prosedur. Lalu jika ada parameter tertentu berarti kita akan memasukkannya di bagian parameter. Nah, tetapi jika tidak ada, maka kita bisa membuat tidak dengan menggunakan parameter, lalu kita isi di sini bagian body-nya. Jadi dengan cara begin tadi dan end-nya itu ada di bagian definition. Lalu tinggal kita go. Jadi jika terlihat di sini misalkan kita edit. Nah, di sini akan terlihat tadi routine name-nya Silet mahasiswa yang bertipe prosedur karena kita membuat sebuah prosedur dikarenakan tidak ada parameter tertentu. Nah, katakanlah misalnya kita akan menampilkan mahasiswa, data mahasiswa itu berdasarkan alamat, maka di sini harus ada parameter. Tetapi tadi contohnya, contoh kasusnya adalah kita akan menampilkan seluruh data mahasiswa itu tidak menggunakan parameter, maka di sini tidak perlu ditampilkan parameter. Nah, jadi cukup kita isi di bagian definition-nya itu dengan menggunakan perintah begin, lalu select from mahasiswa, and lalu kita go. Maka nanti sama akan create sebuah store prosedur yang ada. Oke, jadi seperti itu untuk membuat yang namanya store prosedur. Oke, jadi untuk manualnya tadi menggunakan submenu routines di sini juga kita tidak hanya untuk membuat store prosedur, jadi bisa membuat trigger juga nantinya atau function. Nah, jadi ketiganya baik itu store prosedur, membuat trigger atau function, nah ini memiliki cara yang sama yaitu ada di menu routines. Oke, jadi sangat efisien dengan adanya fitur yang ada. Di sini kita tidak perlu lagi mengetikkan program. Nah, jadi kecuali hanya CRUD saja gitu ya. Nah, jadi seperti itu cara membuat yang namanya store prosedur. Nah, jadi nanti setiap kali kita ingin menampilkan seluruh informasi yang ada di tabel, nah jadi ingin menampilkan informasi tertentu, kita tidak perlu membuat kode SQL-nya seperti biasanya dengan berulang kali. Jadi sebenarnya cukup kita simpan kode SQL tersebut di dalam sebuah store prosedur. Nah, nantinya sewaktu-waktu kita dapat panggil dan kita dapat menggunakannya secara berulang-ulang. Oke, contoh tadi adalah itu membuat store prosedur dengan parameter kosong, jadi tidak berparameter. Nah, sekarang contoh yang kedua, kita akan membuat store prosedur dengan parameter tertentu. Nah, jadi kita di sini dapat memasukkan parameter di dalam sebuah store prosedur agar menjadi lebih dinamis.
Nah, jadi di sini kita akan mencontohkan, misalkan kita ingin membuat kode SQL untuk mencari data mahasiswa berdasarkan alamat seperti pembahasan pada materi tadi sebelumnya. Nah, jadi kita dapat tuliskan perintah SQL-nya. Jadi sama delimiter diikuti dengan $, lalu kita buat prosedurnya, store prosedurnya dengan perintah create prosedur. Lalu misalkan kita di sini akan membuat store prosedur dengan nama alamat mahasiswa karena kita akan memanggil store prosedur ini nantinya sehingga pada saat dipanggil dapat menampilkan seluruh data mahasiswa berdasarkan alamat tertentu. Lalu sebelum di bagian body-nya antara begin dan end, maka kita akan membuat parameternya. Jadi parameternya itu diawali dengan buka kurung, lalu parameternya tadi berdasarkan alamat. Nah, maka kita buatkan parameter alamatnya itu dengan nama alamat mahasiswa diikuti dengan tipe data. Jadi usahakan tipe data dan size nanti kita akan tuliskan di sini itu sama dengan spesifikasi field atau kolom alamat yang ada di tabel mahasiswa. Nah, jadi kita tuliskan di sini varchar lalu size-nya 80. Lalu tutup kurung. Nah, di sini baru kita mulai dengan begin. Begin, lalu di sini kita tulis terlebih dahulu akhir dari begin. Nah, di bagian ini kita tuliskan end. Nah, di bagian antara begin dan end ini kita tuliskan perintah SQL untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa itu berdasarkan alamat. Jadi select bintang seperti biasa from mahasiswa. Jadi di mana? Jadi where sini kolom alamat itu kita panggil parameternya alamat mahasiswa. Jadi seperti ini dan diakhiri dengan delimiter spasi titik koma. Oke, lalu di sini kita go. Nah, maka di dalam nama store prosedur tadi terdapat yang namanya alamat mahasiswa. Nah, jadi ada parameter alamat mahasiswa dengan tipe data varchar dan size-nya 80. Nah, jadi nantinya saat masuk ke kode SQL yaitu mencari mahasiswa dengan alamat yang sama dengan parameter yang diinputkan. Nah, jadi seperti itu kita lihat di bagian rutin. Nah, di sini sudah terbuat yang namanya store prosedur dengan nama alamat mahasiswa. Nah, sekarang kita akan panggil store prosedur alamat mahasiswa ini. Jadi untuk memanggilnya menggunakan ke alamat mahasiswa. Nah, parameternya kita masukkan berdasarkan alamat mahasiswa yang di mana. Nah, berarti di sini kalau alamat mahasiswa misalkan alamat yang di Sambas, maka kita tuliskan di sini Sambas. Karena berupa string, maka menggunakan tanda kutip 2. Oke, lalu kita go. Nah, maka pada saat kita memanggil store prosedur alamat mahasiswa yang ditampilkan adalah data mahasiswa yang beralamat hanya di Sambas. Begitu juga pada saat manualnya, misalnya kita akan mengeksekusi
store prosedur yang bernama alamat mahasiswa, maka kita gunakan execute di sini. Jadi klik execute. Nah, maka di sini parameternya akan muncul. Nah, kita tinggal tuliskan di bagian value-nya di sini. Misalkan kita akan mencari mahasiswa yang alamatnya di Sambas. Maka kita tuliskan di bagian value, lalu kita go. Nah, ini sama hasilnya. Jadi ada dua data yang alamatnya di Sambas. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk manualnya, kita lihat di sini cara penulisannya. Nah, jadi untuk parameternya itu ada di bagian parameter. Jadi misalkan kita akan membuat parameternya berdasarkan alamat, maka di sini kita pilih, kita buat parameternya. Di sini alamat mahasiswa, lalu tipe datanya kita tentukan di sini. Nah, lalu size-nya. Nah, lalu di sini kita tuliskan hanya pada bagian begin dan end yang di dalamnya perintah untuk menampilkan data mahasiswa berdasarkan alamat tertentu. Kalau kita go, nanti akan terbuat store prosedur alamat mahasiswa. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk cara membuatnya sangat mudah dan untuk memanggilnya pun sangat dinamis. Oke, contoh yang berikutnya ada contoh kembali, misalkan kita kalau tadi menampilkan, nah jadi store prosedur ini bisa kita gunakan untuk perintah insert, update, delete, nah jadi select, nah jadi kita bisa masukkan di dalam sebuah store prosedur. Nah, untuk contoh berikutnya, misalkan kita ingin atau kita akan memasukkan data mahasiswa, nah, itu menggunakan pemanggilan store prosedur. Nah, jadi misalkan kita akan menginput atau memasukkan data mahasiswa, itu berarti nantinya pada saat dieksekusi store prosedurnya ada beberapa data yang diinputkan berdasarkan field-field yang ada di tabel mahasiswa. Nah, jadi pada saat dipanggil dan dieksekusi, store prosedur akan menginputkan data-data yang ada di tabel mahasiswa. Nah, jadi caranya kita mulai dari delimiter, lalu tanda dolar, lalu diikuti dengan statement. Kita akan membuat prosedurnya. Misalkan di sini kita akan tadi membuat store prosedur untuk menginput atau memasukkan atau menginsert data mahasiswa, maka kita akan membuat nama store prosedurnya dengan insert mahasiswa. Jadi bebas untuk penamaannya dan diikuti parameternya. Nah, jadi parameter yang di sini kita masukkan berarti adalah seluruh field yang ada di tabel mahasiswa. Nah, karena nantinya pada saat dipanggil kita dapat menginputkan data itu untuk bisa masuk di tabel mahasiswa. Berarti di tabel mahasiswa, nah, jadi di tabel mahasiswa di sini ada NIM. Kita lihat dari strukturnya ada tahun angkatan, NIM, nama, alamat, tanggal. Oke, jadi kita masukkan di sini adalah yang pertama adalah tahun angkatan mahasiswa. Jadi kita beri nama parameternya adalah tahun angkatan mahasiswa. Kita sesuaikan tipe data, lalu size-nya ini berdasarkan dari spesifikasi yang ada di dalam tabel.
Nah, ini kita tuliskan INT, kita menggunakan huruf besar saja biar lebih mudah dibaca. Untuk parameter yang kedua dipisahkan dengan koma. Lalu yang kedua NIM mahasiswa, ini masih INT. Jadi kita samakan dengan spesifikasi yang ada di sini. Lalu ada nama, di sini nama mahasiswa parameternya. Jadi penamaan parameter bebas. Varchar sini 30. Yang menggunakan koma. Lalu alamat mahasiswa varchar 80. Lalu yang terakhir adalah tanggal. Jadi tanggal mahasiswa di sini menggunakan date time. Lalu diakhiri dengan tutup kurung. Lalu bagian body di sini untuk perintah SQL inputnya. Di sini berarti untuk memasukkan data kita gunakan perintah insert. Oke, masih ingat ya? Insert into mahasiswa, di mana di sini values-nya. Nah, jadi values-nya itu adalah parameternya yang kita masukkan. Berarti tahun angkatan mahasiswa, lalu NIM mahasiswa, lalu nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal mahasiswa. Jadi seperti itu. Lalu kita akhiri dengan delimiter spasi titik koma. Lalu kita eksekusi. Nah, sekarang kita akan panggil. Jadi kita lihat terlebih dahulu store prosedur yang terbentuk. Nah, di sini sudah ada store prosedur insert mahasiswa. Jadi untuk manualnya di sini kita bisa masukkan parameternya seperti ini. Ini menggunakan in. Lalu parameternya kita tuliskan di sini. Lalu diikuti dengan tipe data size. Seperti itu. Lalu perintah SQL untuk insertnya. Oke, sekarang untuk memanggilnya. Nah, sekarang untuk cara panggilnya di sini berarti kita cukup memanggil dengan perintah call, lalu nama prosedurnya di sini mahasiswa. Nah, lalu diikuti dengan parameter yang tadi. Jadi di sini kita isikan misalkan 20, kita akan menginsert data mahasiswa. Jadi kita coba lihat dulu datanya. Oke, jadi datanya ada 6. Nah, berarti kita akan masukkan misalkan di sini 7. Untuk ini harus sesuai penulisannya dengan struktur field atau kolom yang kita masukkan. Nah, jadi yang pertama tadi adalah tahun angkatan, yang kedua NIM, yang ketiga nama, misalkan di sini ada Anto, di mana Anto di sini beralamat di Tebas. Nah, karena tadi terkait dengan tanggal itu tipe datanya date time, maka kita akan masukkan tanggal beserta waktu.
Nah, jadi caranya misalkan seperti ini. Nah, ini untuk tanggalnya dan waktunya kita masukkan misalnya seperti ini. Jadi lengkap. Nah, jadi terkait dengan tipe data date time. Nah, kalau misalkan tipe datanya date, maka cukup tanggalnya saja. Jika waktu atau time, nah kita bisa masukkan waktu. Oke, jadi kita bisa panggil seperti ini. Lalu kita go. Oke, di sini ada error, kita cek terlebih dahulu. Ini sepertinya tidak bisa spasi. Oke, jadi kita lihat. Oh, di sini ada kolom penulisannya. Nah, jadi di sini kita lihat tentang mahasiswa. Unknown kolom, jadi tidak diketahui. Artinya di rutin di sini coba kita lihat terlebih dahulu. Di bagian insert. Oke. Di sini di sini tadi kita salah memasukkannya. Berarti cara penulisannya tang mahasiswa. Seperti ini ya. Kita sesuaikan nama parameter di sini dengan di sini harus sama. Oke. Sekarang kita baru bisa panggil, jadi call insert mahasiswa, lalu 7, kami tadi di sini Anto, alamat Tebas, lalu tanggal, diikuti dengan waktu. Oke, jadi seperti ini. Sekarang coba kita goal kembali. Nah, sudah. Nah, sekarang kita lihat di isi tabel. Nah, maka untuk data dengan NIM 7 tadi atas nama Anto yang beralamat Tebas dengan tanggal sekian. Nah, ini akan masuk ke dalam tabel. Oke, jika kita lihat di sini sama, jadi pada saat kita execute store prosedur insert mahasiswa, maka kita cukup memasukkan inputannya. Nah, jadi di sini kita masukkan, misalkan kita input dari sini. Jadi misalkan angkatan 2020 kembali dengan NIM tadi terakhir 7, kita masukkan di sini 8, nama misalnya Ria, alamat mahasiswanya misalnya masih di Sebawi. Nah, lalu di sini misalkan tanggalnya adalah tanggal 1992 atau 1 sini. Nah, jadi cukup seperti ini, lalu kita go. Jadi kita lihat kembali di tabel, maka yang akan terinput seperti ini. Oke, jadi sebenarnya dari contoh yang sudah kita buat dari beberapa contoh, nah jadi kita cukup misalnya dari contoh yang terakhir ini, misalkan kita ingin memasukkan data mahasiswa ke tabel mahasiswa, itu tidak perlu lagi membuat kode insert berkali-kali karena kode insert yang kita masukkan cukup panjang. Nah, jadi kita bisa menggunakan sort prosedur yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan cara memanggil. Nah, ini bisa digunakan sebagai pengganti dari proses insert yang biasanya kita
pakai menggunakan bahasa query. Nah, jadi sebenarnya store prosedur ini sangat penting. Nah, jadi dapat memudahkan dalam menggunakan kode yang ingin dieksekusi secara berulang-ulang. Nah, jadi seperti itu pemanfaatan atau pembuatan dari store prosedur, baik itu menggunakan perintah SQL ataupun secara manualnya yang ada di menu routines. Nah, sekarang kita akan melihat misalkan sudah ada store prosedur apa saja. Jadi kalau manualnya tadi kita bisa menggunakan menu rutin, artinya ini adalah store prosedur yang sudah terbuat. Tapi jika menggunakan perintah SQL-nya kita cukup menggunakan show prosedur. Nah, jadi kita menggunakan yang namanya status. Nah, di sini akan terlihat seluruh store prosedur yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, atau misalkan kita ingin menghapus store prosedur yang ada. Nah, jadi kalau misalkan berdasarkan rutin kita tinggal klik drop, tetapi misalkan kita akan mendrop atau menghapus salah satu store prosedur yang ada di sini menggunakan perintah SQL. Misalkan kita akan menghapus store prosedur select mahasiswa. Nah, di sini kita dapat menggunakan statement drop prosedur lalu nama store prosedurnya. Jadi kita go. Nah, kita akan lihat di sini maka store prosedur select mahasiswa akan terhapus. Oke, begitu untuk pembahasan pada sesi kali ini. Jadi saya harapkan kalian dapat berlatih kembali dari database yang sudah dibuat pada sesi-sesi sebelumnya. Jadi untuk memantapkan kembali penggunaan atau pemanfaatan dari store prosedur. Baik, sekian pembahasan mengenai store prosedur pada sesi kali ini. Kita akan lanjutkan kembali untuk pembahasan-pembahasan yang lainnya di minggu depan. Terima kasih, semoga pada pembelajaran kali ini bermanfaat dan tetap semangat untuk berlatih. Selamat belajar dan salam sehat untuk kita.